acara acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Al-Fatihah. Acara selanjutnya ada isyarat wa taujihat yang akan disampaikan oleh Kiai Al-Hajj Muhammad Ali Hasan Kasir. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Yang saya hormati khusus Syekhuna MP Cakwa, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Bapak Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kepala sekolah, para asatidz dan ustaz, dan juga yang saya cintai santriwan dan santriwati. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dan kita selalu mengatakan sesuatu yang dadakan itu enak. Tahu dadakan, termasuk juga Happy Chandra dadakan. Mudah-mudahan Allah mencatat setiap langkah kaki saudara kita, Ustaz Happy Chandra, selalu diberikan kesehatan. Kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Beliau orang sibuk, biasa dipanggil ke sana kemari, dan luar biasa pengisian juga di acara-acara televisi. Pengalaman-pengalaman beliau yang ingin ditularkan kepada kalian. Dan tetap anak-anak santri itu punya nilai plus, jadi diberikan motivasi semangat. Happy Chandra, santri kita nyantri ini bukan sekedar kita belajar biasa, tapi ada pendidikan yang bisa kalian ambil manfaat jika kalian mondok. Ya. Jadi saya tidak panjang lebar karena waktunya sudah jam 2. Insya Allah kalau tidak habis waktunya, kita akan teruskan nanti pada asar saja. Karena memang minimal 2 jam. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Happy Chandra dan tim. Sekali lagi mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dan setiap langkahnya kita sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon berikan motivasi agar santri semangat belajar dan mudah-mudahan anak-anak kami ini menjadi anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga bisa lebih baik daripada kita semua, lebih baik daripada saya, lebih baik daripada Happy Chandra, lebih baik daripada semua yang ada. Karena kalian adalah generasi-generasi yang akan datang, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin, yang akan diberikan amanat-amanat oleh rakyat, yang mudah-mudahan kalian bisa memberikan amanat sebagai santri, pemimpin yang santri, insinyur yang santri, dokter yang santri, semuanya santri. Insya Allah kalau dokter santri maka akan menjadi dokter yang jujur. Kalau insinyurnya santri maka akan menjadi insinyur yang jujur. Kalau pemimpinnya santri maka insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang kalian adalah harapan bangsa, harapan negara, harapan agama kita semua. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi selamat datang ke rumah sendiri. Anak kita semua beri motivasi sepuasnya. Mudah-mudahan bisa memacu anak-anak kita biar lagi belajar agar menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan profil pembicara. Profil bicara
Happy Chandrayana, Tasikmalaya, 19 April 1981. SDN Pamijahan 1994, MTSN Sukamana 1997, Darussalam Gontor 1998, 2001, S1 Universitas Salam Gontor, 2006, S2 Komunitas di Universitas Indonesia, Jejak Sang Pembicara, trainer dan motivator nasional, TV Voice Over, Parenting Speaker, MC Kenegaraan di Istana Negara RI, Direktur Chandra Production Management, Leader of Chandra Open Organizer. Acara selanjutnya penyampaian Smart Motivation yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Happy Chandrayana, MI From. Kepadanya waktu dan tempat Maka silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi ke lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam taklim dan cinta kami untuk ayahanda dan cinta Abi dan juga kiai kita semuanya, guru kita. Hanya energi doa yang kami bawa ke sini Ustaz, semoga antum selalu sehat dan berkah. Salam sukses dan juga doa untuk sahabat kami. Ini Ustaz Yadi ini kawan anak berada di pesantren dan terakhir ketemu bulan Februari tahun 2001 tanggal 18 setelah asar. Akhirnya 21 tahun baik taufik ini yang bertemukan kami di sini. Para dewan guru yang terhormat, asatidz wal asatidzah dan semua baik tauhid people. Siap belajar hari ini? Siap. Suara antum hanya terdengar 35% di sini. Siap belajar hari ini? Siap. Ustaz mohon izin anak movie ke depan Ustaz ya. Alat yang Anda bawa hari ini adalah pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kemanapun Anda pergi, Anda tak lepas dari alat ini. Kenapa? Karena saat kami berkiprah di Istana Negara tahun 2004 saat pemerintahan SBY, Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan signal bahwa Anda harus membawa alat ini kemanapun Anda pergi, bahwa lembaga pendidikan Islam manapun dari Sabang sampai Merauke dan kami hadir di situ, maka suaranya akan di-announce, disiarkan melalui satelit di frekuensi 102,7. Berarti hari ini sampai nanti selesai, suara antum akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana, di Sabang hingga Merauke, dari Kuala Lumpur, Malaysia, Thailand, Singapura. Mereka siap mendengarkan generasi yang akan terlahir dari bayi tauhid hari ini. Siap didengarkan umat? Siap. Mudah-mudahan. Luar biasa saja ya. Kalau itu ada simpan alat medis. Judul di
di sini adalah smart motivation. Berarti antum semuanya harus menjadi generasi bertauhid yang smart. Satu alat yang saya bawa hari ini akan mengulas kepada antum semuanya. Antum tulisannya akan muncul di sini. Silakan antum baca. Ada tulisan menarik. Tulisannya adalah Are you ready? Tulisannya adalah ketika ada tulisan Are you ready, maka jawaban semua generasi baik tauhid akan menjawab dengan satu jawaban, yaitu yes sir. Sinergikan vokal antum, sinergikan perasaan tubuhnya, antum fokus ke depan, jangan sampai salah. Siap ya nak ya? Operator standby, Manado, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Ini adalah generasi baik tauhid. Are you ready? Anda dengar katanya orang baik tauhid mah pinter-pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggris versi Ciracas juga apa-apa. Ya, siap, kita mulai. Are you ready? Dua senjata. Generasi yang hebat, generasi yang berkarakter. Ketika dia bicara dengan orang, dia akan menggunakan dua senjata saat bicara. Yang pertama adalah smile face, dan yang kedua adalah smile voice. Orang yang ngomong sampai tersenyum itu akan indah dipandang mata, dibandingkan orang yang ngomongnya tidak ada senyuman sama sekali. Kalau antum bicara yang seperti ini, are you ready? Yes sir. Tidak enak dipandang mata. Antum mau jadi apa Ustaz? Anak mah pengen jadi dokter Ustaz. Yes, al-atibah. Para dokter ketika dia nanti bicara di depan orang, bicara itu mengesankan karena ada smile face dan smile voice. Antum mau jadi guru? Guru itu hebat dan mengesankan di depan hadirinnya karena dia mengajarkan dengan hati. Di situ ada smile face dan smile voice. Santri yang hebat, Santri yang berkarakter pasti menjawab dua kata ini dengan smile face dan voice. Sang Happy, anak masih bingung. Smile voice itu apa? Smile voice itu orang di belakang sana akan mengatakan, itu yang bicara ngomong apa sih sampai tersenyum, padahal dia nggak lihat orangnya. Antum pernah dengar radio? Penyiar radio itu kita nggak perlu lihat makhluknya, hanya dengar suaranya. Dia bicaranya sambil tersenyum. Jadi antum pun jawabannya dengan smile face dan smile voice. Are you ready? Yang kedua, ini dia tulisan. Materi anak kemana-mana ini pas nggak? Mikrofonnya wireless kayak ini. Kalau mikrofon wireless, mikrofonnya ini berarti kan bisa moving. Sesekali saya ke sayap kanan, sesekali saya ke sayap kiri. Sesekali di mikrofon antum yang megang. Caranya bagaimana? Anak akan minta antum maju ke depan dan bicara. Katanya baik tauhid ini pinter-pinter ngomongnya kalau di depan. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, kalau sampai saya dipilih ya Allah. Pasti banyak yang berdoa. Kalau kan kayak gini, antum gak mungkin antum di siang hari menjelang sore ini, antum udah mulai hidupkan energi otaknya, karena antum takut banget untuk maju ke depan dan bicara. Untuk kita Bismillah, katanya antum siap mendengarkan umat. Antum hampir 80% terdengar di sini. Siap mendengarkan umat? Siap maju ke depan? Gak jelas sekali antum bilangnya ya. Siap ya? Bagaimana caranya? Antum lihat tulisannya. Anak akan minta setiap karakter antum yang unik ini untuk maju ke depan dan bicara. Karena smart motivation hari ini anak combine dengan retorika, skill komunikasi, dan public speaking. Maka generasi hebat itu adalah generasi yang bicaranya itu mengesankan depan orang. Kita coba ya. Karena bagaimana anak kan gak kenal antum, ataupun kalau belum mengenal anak hari ini. Tapi anak menggunakan satu alat ini baik. Biasa aja melihatnya. Ini sampai istighfar Assalamualaikum ya. Baris. Alat ini adalah ditakuti sama anak-anak Universitas Indonesia, ditakuti sama anak-aanak UGM. Kenapa? Karena satu alat ini justru akan menghipnotis orang itu. Kenapa? Karena I just want of you here. Al-Akhtar wahidah minkum. Karena satu titik warna merah ini Semua melihat ke atas. Ini sakitnya berapa Ustaz? Untuk berapa jumlahnya? 120.
operator 170 santri. Nah, 170 santri hari ini terhipno hanya gara-gara titik warna merah individu. 5.000 anak Latansa di Hall Kalijata hari itu. Ketika anak bilang Latansa people, 5,000 people here. Dalam hitungan kelima, 4, 3, 2, 1. Nah, itu maka semua mengikuti kepada dia berarti. Sama aja di sini. Aku menghilangkan saja energinya ada di sini ya. Urusan kita belum selesai. Karena kita satu di antara aku menuju ke depan bicara. Bagaimana caranya? Caranya adalah laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia maju ke depan dan bicara. Siap ya? Senang bisa contoh kayak gini. Ini pas berapa misalnya? Yang belakang sini. Oh, baik. Aku stay di sini. Dalam itu nanti Pak mundur, ini laser warna merah akan menuju ke zona Anda. 5. Semakin bersuara, itu akan saya pilih. 4. Semakin menunduk, itu akan saya pilih. Tadi kata antum yang matanya sudah antara hidup dan mati langsung bakar. 3, 2. Saya temukan orang dari cara duduknya, cara dia melihat ke kita, ini dia bisa cocok untuk ke depan. Anda minta putra dulu. Ketika Anda bilang putra dulu, yang putri bilang apa? Alhamdulillah. Jangan dulu ke materi, kita gaya-gaya dulu ya. Putra, standby. Yang maju ke depan adalah Anda. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Masya Allah. Itu pundak. Itu pundak dari depan sampai belakang semua. Ya kasihan yang di belakang kan. Yang di belakang dia tadi bukan itu kan yang selesai. 4, 3, 2. Ustaz, ternyata untuk menghibur mereka ketika lagi rame tak perlu dengan teriakan, hanya dengan ketuk mikrofon semua pasti dimanapun namanya santri kayak gitu. Santrinya ramai banget, kita tak perlu ngomong astagfirullahaladzim, bisa dia nggak sih? Tak perlu. Santri itu yakfi bil isyarat, cukup dengan isyarat. Hanya dengan isyarat semuanya pasti diam. Anak bentuk seperti ini pasti semuanya diam. Berapa ribu pun pesertanya. Kalau kami datang ke sekolah lain, sekolah luar yang bukan pesantren kan, Anda datang ke kampus Universitas Sumatera Utara, anak-anak SMK semua kumpul ribuan orang di satu aula, ramai banget. Habis itu kan, anak ketuk itu mikrofon, kita coba bakal anak tangga. Anak Medan itu langsung dia berteriak, Pak Chandra, aku tak mengerti kenapa kau ketuk itu mikrofon. Berarti dia belum paham bahasa isyarat. Kalau bisa, insya Allah bisa. Bismillah, pegang mikrofonnya. Dibaca nak? Yang karakter Anda itu Kasih ke samping. Pilih. setiap karakter Anda itu unik. Kasihkan ke belakang nih. Setiap karakter Anda unik. Ulangi. Setiap karakter Anda itu unik. Kasihkan ke belakang nih. Setiap karakter Anda unik. Kasihkan ke anak. Syukur Bapak. Terbukti lagi Ustaz, Al-Quran karena nggak ada maksud ngetes Ustaz. Santri baru, anak-anak
Yang baru satu kan saksi baru kan? Atau saksi baru? Saksi baru juga. Yang saksi baru ada, yang baru saksi baru juga. Di luar ada program MPLS, santri baru di luar atau pelajar baru, siswa baru, acara seperti ini, anak kasih ke mikrofon, banyak yang takut untuk pegang mikrofon ini. Hari ini di Bait Tauhid, ada yang takut. Anak kasih mikrofon, dia pegang dan dia bicara. That good student. Antum bilang, kenapa keluar? Oh, anak keluar, Rp5 tadi, anak kasih ke mikrofon, pas maju ke depan, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9 sekarang. Dia takut untuk ngomong, dia menatap orang kayak monster yang akan menerkam. Artinya akan boleh akan penantang. Kesimpulannya, setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Antum yang duduk hari ini karakternya beragam dan tidak mungkin sama. Ada yang orang otak kanan yang kuat, ada yang otak kirinya yang kuat. Karakternya pasti berbeda. Gurunya pun sama, karakternya pasti beragam. Setiap orang itu akan tajam pada bidangnya masing-masing. Hei Santri Putra, itu lihat, ini gambar apa? Wahid Isnani Salsa, baca apa? Apa? Anak simpulkan di sini, silat ini sebuah silat memang sangat tajam, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah antum pernah melihat orang yang lagi duduk aja dekat pohon, megang silat, ditanya ngapain? Menebang pohon gitu. Dia punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Putri, silakan dibaca. Dan antum lihat gambar apa ini? Wahid Isnani Salsa apa? Apa nak? Kapak juga punya kelebihan dan kekurangan. Kapak juga memang besar betul. Tetapi dia harus tahu dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Dia kan buat apa? Nah, di sini ada yang makhluk itu. Oh, itu melanggar tetap. Ini masa-masa dosa ya. Brother. Kenapa ente? Ente di kota itu pakai gunting pasti, tidak mungkin pakai kapal. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kenapa katakan ini kepada seluruh insan? Bait Tauhid hari ini, karena semua manusia itu tajam pada bidangnya masing-masing. Anak orang otak kanan kak, anak suka ngomong seperti ini, anak suka ketemu orang baru, anak suka berada di stage like this. I love that. Saya suka profesi ini. Dan ini adalah profesi orang-orang. Istri anak, tapi yang Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwajan. Berpasang-pasangan, termasuk karakter. Karena orang kanan, sedangkan orang kiri. Berdiam, jalan ngomong gitu ya. Atau bisa bayangkan kalau istri anak juga orang otak kanan. Anak suka ngomong, anak motivator, memotivasi orang. Istri anak juga sama profesinya. Dia motivator, suka ngomong, motivasi orang. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain. Kami saling teriak, istriku juga seorang laki tua. Allah itu maha adil. Antum yang duduk hari ini, Karakter yang beragam. Kenapa sampai datang karakter hari ini? Karena orang yang sukses dalam hidupnya, dia melalui proses dalam hidup itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Kenapa anak-anak Universitas Indonesia mereka datang berkumpul hampir ribuan orang berbayar 750.000 per 15 menit? Itu hall di satu aula per batch per kelompok, datang dari Payakumbuh Padang, datang dari Dubai Pekanbaru. Mereka berteriak, Pak Chandra, sengaja kami datang jauh-jauh ini Pak Chandra. Kami hanya ingin tahu kira-kira karakter saya di mana Pak Happy. Gak apa-apa saya bayar Pak Chandra. Yang penting saya belajar apa-apa. Saya ingin tahu Pak Chandra, saya otak kanan atau otak kiri. Pak Happy, kami datang dari Rokma Aceh Pak Chandra. Kami hanya ingin tahu Pak Happy, kira-kira otak saya di mana? Di situ saya bingung. Ente yang punya otak ngapain ada ke aneh gitu. Mereka berteriak, belajar apa di situ? Selama 3 jam.
mereka mempelajari the philosophy of raising hand. Filosofi mengangkat kedua tangan, dan mereka mengangkat kedua tangannya selama 2 jam. Apa maksudnya? Ternyata ada filosofi yang luar biasa yang kami pelajari di zona komunikasi. Orang yang mengangkat kedua tangan hari itu adalah orang yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Buktikan hari ini Bapak Ibu, kalau antum orang yang sehat, semangat, cerdas, terampil, dan ceria. 3, 2, Yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatan Anda setengah-setengah. Yang mengangkat tangannya kadang yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Mulai ketika Anda bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Wahyu, istari, salsa. Buka. Latih ya, tekanannya dilatih, auditornya dilatih, visualnya dilatih. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Tutup. Saya lihat nih anak-anak antum nih. Siap ya? Jangan sampai gagal ya. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Ini apa? Tenang. Tenang. Jangan dulu pakai disebut yang satu ini. 3. Maafkan audio. Wahyu, istari, selasa. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ini bisa cocok buat SD, buat guru-guru ketika mengajar. Fokuskan mereka, Ustaz, para pengurus, fokuskan mereka hanya dengan satu teknik ini. Pasti mereka akan fokus dan takut salah. Sekarang yang salah maju ke depan. Untuk mulai belajar hari ini ya. Siapkah? Wahid, Isnani. Masya Allah. Antum tidak mungkin ngantuk hari ini. Kalau ngantuk kebangun tangan kembali. Karena antum otaknya berpikir, ya Allah buat jangan sampai salah, ya Allah jangan sampai salah, jangan sampai salah. Ya, mulai Kak. 3, 2, buka. Sama juga. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka, 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 tutup, tutup. Lagi auditornya kan? Buka, tutup. Kemanapun anak pergi, masa antum ikutin anak kemanapun anak pergi. Sampai anak parkiran mobil pun itu pasti ikut terus, gitu ya. Aku udah terhipnot gara-gara satu secretary by people. Takbir. Letak kembali tangannya. Pasti antara antum sekarang lagi bertanya-tanya. Ustaz, kali ini bawa siapa? MC sudah menjelaskan problemnya hanya selintas tadi. Antum pasti sekarang lagi bertanya-tanya, ini orang siapa? Dan makhluk ini datang dari mana? Ismi Happy Chandra. Aku mau nanya lagi, Ustaz, itu nama asli atau bukan Ustaz? Kok namanya Happy Ustaz? anak jawab sekarang. Kenapa nama anak Happy? Karena anak dulu waktu lahir tidak menangis. Lagian anak nggak mau lagi yang nanya itu. Datang ke area Al-Bayyinah Soka, ada yang nanya itu. Datang ke mikrofon, ada pertanyaan sama. Anda kan bisa ada yang nanya itu lagi. Anda jawab dulu sebelum Anda tanya. Kenapa nama anak Happy? Itu yang terjadi. Jadi ketika anak lahir, Anda langsung tertawa. Atau tanya lagi, Pak Happy, kok aku ngomong depan pesantren? Kok aku ngomong depan santri? Emang aku pernah nyantri? Anda jawab lagi hari ini. Dari mana Anda belajar sampai hari ini? Dari mana anak belajar ngobrol dan ngomong di depan banyak orang? Anak berawal dari satu atmosfer dan kemanapun anak pergi, anak bawa kabar itu. Anak wahid
Begitu pihak ulang itu bersama Ustaz Yati hari ini tahun 2001 dan kemana anak pergi anak bawa wahid. Kemana pun anak pergi anak bawa baik himne ini biar orang merasakan atmosfernya. Sekalipun datang ke Kuala Lumpur, ke Thailand, ke Korea, sekalipun di depannya anak-anak non-muslim, 80% orang Katolik di Kuala Lumpur mereka mengatakan Pak Chandra. Setiap bapak datang ke Kuala Lumpur, pasti kami ikut acara Pak Chandra. Kami asli dari Makassar, Pak. Kami memang non-muslim, Pak Chandra. Tapi sejak aku melihat gambar itu, nantiku berdetak kencang, Pak Chandra. I love that. Itu non-muslim. Apa hubungannya dengan hari ini, Bang? Air yang aku minum di bait at-tauhid, tanah yang aku injak, udara yang aku hirup, itu akan menjadi saksi bagi aku. Itu akan jadi saksi bagi aku. Suatu saat, aku akan membawa bait tauhid ini kemanapun aku pergi. Aku katakan kepada seluruh insan, anak terlahir dari bait at-tauhid. Seperti anak mengatakan, anak terlahir dari ibu kandungku yang satu ini. Antum bersama. Di Ali Abdullah, fa'anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun kau berpijak, you mas'ulun an islamikal qarim. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, anak Tasikmalaya yang dulunya dia tak bisa ngomong apa-apa, masuklah tentang ilmu kehidupan di alam pesantren. Ada min fadilun tahun 2008, anak diberi amanah untuk menuju ke tanah ini. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan ini, yang dibuat sama Ustaz Ikro, MC Istana Negara. Pasti aku bertanya, Ustaz, sejak kapan itu? Awalnya, anak MC Istana Negara, anak MC ala pesantren. Karena itu yang ada dapatkan di pesantren. Tahun 2008, ada konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Saat itu anak diminta jadi MC. Allah beri, pasti antum semua sampai mana tadi saya bilang? Ya. Pasti ingat ya. Kak, ketika di Istana Negara, setiap tanggal 17 Agustus, termasuk kemarin, kalau aku lihat di TV, pasti aku pernah mendengar ada suara dari gedung istana dibaca luaskan ke seluruh TV nasional dan muncul suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang-sang merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin akan ngomongin kayak gini. Hadirin dimohon berdiri. Di situ anak belajar. Aku tanya lagi, Pak itu belajar di mana? Di pesantren kan? Anak duduk di sekolah Ustaz. Anak di sekolah Ustaz. Jadi Pak Desyofi mengatakan, Allah ya Rabb, dia bicara saat anak izin Ustaz. Hayat pegang berfaedah di mikrofon. Itu uslubnya uslub Indonesia, tapi dalam banget Ustaz. Bagian syukri, Allah ya Rabb, sebelum anak pulang, anak izin. Ya, anak mau izin. Saya jangan. Kamu selama di Golkar, kamu itu saya terus. Hidupmu gak bakal jauh dari baik Novel. Terbukti Kak, sampai hari ini Anda senang kalau sudah bersahabat. Kenapa Anda katakan ini? Masya Allah. Viral di
Di media sosial tahun 2008, hari ini dengan media sosial tahun 2008, ada anak santri masuk ke kantor pengurang istana sebagai MC. Kan ramai kawan-kawan nanya, Mas, emang di pesantren diajarin MC ya Mas ya? Sakit hati kita. Seakan-akan pesantren itu tertinggal dan tidak belajar tentang dunia skill. Kenapa hari ini kita live? Kita buktikan juga kepada seluruh titik dunia bahwa baik atau ini aku juga tak hanya belajar tentang al-ulum ad-diniyah, tapi aku juga belajar tentang skill. Aku bisa tampil sebagai MC seperti kakak kita tadi. Aku bisa tampil apapun itu yang penting tampil di rumah. Keluar dari sebuah istana, ada tempat film. Anak bertemulah dengan orang-orang people. Saat itu mereka mengatakan, Mas Chandra, Anda cocok suaramu itu untuk bertugas sebagai namanya voice over. Everybody say together, voice over. Ini produk baru di siang hari. Biasanya produk pagi pagi ya. Ini produk di nahar of the asr. Say together, voice over. Artinya adalah pengisi suara. Jadi kalau nanti ada acara panggung gembira, arena gembira, drama arena, kalau ada yang ngomong di belakang nih, Ladies and gentlemen, itu namanya voice over. jangan ada yang ngomong kayak gini dari background. Teman-teman, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Enak banget kalau yang ngomong di kolong panggung kelamaan. You just say, teman-teman, voice overnya siapa? Ya mau itu belakang ya, voice over. Disuruh apa saya isi suara? Anda diberi amanah untuk isi suara di channel. Anda semua pasti pernah melihat dan mendengar ada suara ini di tujuan. Sesaat lagi Anda akan mengikuti channel pertama di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Sekarang mata Anda terbuka. Ini makhluknya yang bicara. Itu namanya voice over. Namanya apa? Aku bilang, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Anda dulu berpikir kayak gitu, Pak. Apa yang kita kerjaan hanya untuk menjadi seorang voice over? Ternyata, kodam Anda senang dalam kerjaan itu. Ketika keluar dari kepiwan, di situ Anda bertemu dengan Ustaz Zakirisa, Syekh Ahmad Al-Risri, kemudian Ustaz Abdul Sulhab untuk isi suara di channel yang satu ini. Sesaat lagi, setiap ahad siang, Anda akan menyaksikan jauh dari Indonesia di TV One memang beda. Simple. Habis itu Anda keluar dari studio. Tidak mungkin Anda ngomongnya kayak tadi lagi. TV One memang beda. Dan aku suara ya. Ternyata santri pun bisa berkiprah di dunia broadcasting. Kalau antum sudah masuk ke dalam TV One, kapan-kapankah ini juga bisa belajar tentang dunia multimedia dengan Trans TV. Diminta apa saja situ, antum pun pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti bioskop Trans TV. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Pernah dengar soal itu? Sekarang mata aku semakin terbuka lagi. Ini manusianya yang bicara. Itu namanya apa? Voice over. Namanya apa? Anda sudah tertransisi pasti ketemu dengan sampingnya apa? Ya, kita memori dulu yuk beberapa sebelum antum masuk ke baik ke Betawik. Pasti antum pernah mendengar dan antum pernah melihat ada satu program ini mau berangkat ke sekolah. Betul? Dan antum pasti pernah mendengar dan antum pasti pernah mendengar ada suara di hazanan dan muncul suaranya seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans TV. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Berarti anak gak mau ada yang bilang gini, Ustaz, anak bingung nanti kalau anak keluar dari pesantren, anak mau ngapain, mau jadi apa?
selama antum sam'an wa ta'atan terhadap pondok, nanti Allah yang akan menggerakkan antum di luar sana. Percaya mana? Selama antum sam'an wa ta'atan bertahan di atas samudra baik tauhid ini, Nanti Allah yang menggerakkan antum. Al-Aman Do'af. terbukti setelah itu banyak orang yang mencari kita gara-gara kiprah saat masuk ke zona broadcast ini, salah satunya gabung dengan mimpi. Namanya adalah dubber. Bedakan voice over dan dubber. Kalau voice over mengisi suara baca skrip, tapi kalau dubber itu mengisi suara film. Jadi ada film, kita ngisi suaranya. Itu tahu disuruh apa saja situ? Pasti antum pernah mendengar dan melihat ada satu tayangan di film-film ini, Mahabharata, juga apa, dan film yang lain. Antum percaya atau tidak, anak adalah orang yang anti dan tidak suka dengan film-film ini. Disuruh apa yang dari situ? Pasti antum pernah melihat ketika seorang Bhisma melawan sang guru Parasurama, dan antum pasti pernah mendengar ada audio ini di Antv. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Antum tahu kan? Yang paling mahal itu tertawanya kau. Anak paling pernah rekaman dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ saya ketakutan. Yang sampai saya keluar studio masih tertawa di situ. Begitu ada yang bertanya santri, Ustaz, apa suara antum kayak gitu? Apakah antum sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret. Terus saya bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua nanti kasirnya ya. Yes. Baik. Tapi harus begini. Antum ceria sama hari ini. Masih semangat? Kenapa antum hari ini duduk tegak dan melorot ke depan semua, tidak ada yang mengantuk? Kuncinya satu. Ketika MC mempersilakan kita bicara, andai kan ada duduk di sini, and then I say, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget ya bisa bertemu kalian. Jadi hari ini kita motivasi ya, jadi motivasi itu nanti cari aja di Google ya, banyak lah itu motivasi ya. Jadi saya minta tolonglah dengerin ya, saya ngomongnya sampai asal, tolonglah nanti kalau mau asal tolong dengarkan ya, itu asal, jadi nanti aku asal dengar. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, tadi di Pak Kiai, Ustaz, pasti akan berikan anak Pak Happy. Niat gak ngomong di sini. Kenapa antum semuanya duduk dan powerful? Antum YouTube, antum melihat anak ke depan, tidak ada yang antum lawan sendiri. Karena anak mentransferkan energi of body language, mentransferkan energi bahasa tubuh seorang pembicara kepada lawan audiensnya. Kalau anak duduk terus di situ, ya akan terjadi antum akan banyak yang menghentikan cinta dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Kiai hari ini lawan sendiri, lahan nangis. Semuanya langsung wow, antum sudah mendapatkan spirit. Kenapa? Karena yang namanya santri dan tauhid ini adalah harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Semua yang hadir hari ini, wallahi, anak pertama kali masuk, ya salam Ustaz. Anak kebayang suatu saat akan ketika masuk dari mobil, anak kebayang kanan kirinya udah ada istana megah para santri Ustaz. Ada asrama, ada masjid yang indah di situ nanti. Mungkin suatu saat ada studio radio Tauhid FM. Masya Allah, Tauhid TV. Jangan hanya Darul Tauhid yang ada TV-nya Ustaz. Suatu saat akan berdiri. I love this world. Saya cinta pesantren. Apalagi hakun yang ada di dalamnya. Ini pesantren harus tetap mempesona.
walaupun di tengah pandemi COVID-19. Santri-santrinya Harus mempesona. anak sebelum turun dari mobil, anak pasal 3 Ustaz. Anak kira di sini ada tugas yang akan odong aneh. Saja pas anak turun, ini aman-aman aja Ustaz. Jadi, antum di sini. Baik. Oke. Tes sampai mana bicara? Sampai di kodong Ustaz. Iya, biasanya kan kita masuk ke perusahaan, masuk ke lembaga luar itu, pas turun itu banyak yang odong. Cek itulah. Ternyata pas masuk ke sini, masya Allah. Masker pun anak buka Ustaz. Karena anak yakin di pondok dikelilingi para malaikat Allah. Hadar ma'adha fatrumul malaikat. Banyak yang cemburu di luar sana mahatur. Berapa banyak yang hari ini pengen belajar kayak gini sama antum Pak Chandra, kapan kita belajar nanti kayak di baik tahun ini? Sabar sampai pandemi selesai. Kecuali kita yang belajar hari ini Pak. Jadi Tetap harus berpesona. kan semua harus belajar dari bendera ini. Siapa yang tahu, wahai insan bait tauhid, yang tahu ini bendera kebanggaan orang mana? Angkat tangan kanannya yang tahu. Anak itu memang mundur. Ustaz, ada yang tahu? Ustaz, ada yang tahu? Ini bendera mana? Brasil? Ustaz? Brasil? Oke, Brasil. Ada yang menjawab lain? Venezuela. Masya Allah, itu dekat Ciracas kayaknya. Good, terima kasih. Anak suka, yang penting aku jawab dulu. Putri ada yang berani jawab? Ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Ustaz, yang menjawab Brazil, antum ke 216 setelah Curug Tangerang. Dan itu jawabannya kurang tepat. Venezuela, hanya kita yang ngomong kalau itu Venezuela. Baik people, Betawi people, ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon adalah orang-orang primitif, serba keterbatasan. Mereka diserang wabah bertahun-tahun. Dan orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tinggal di tempat terpencil, diserang wabah bertahun-tahun sebelum ada COVID. COVID datang, mereka biasa aja. Karena mereka sudah terbiasa diserang wabah. Antum lihat orang-orangnya, inilah orang-orang Solomon, pakaiannya tak layak dilihat. Huniannya tak elok dipandang. Mereka belajar di situ, kelasnya seperti itu, setiap hari diserang wabah, mereka tak punya seragam yang indah dan cantik seperti Anda. Tapi apa kelebihan orang Solomon? Mereka mencari untuk menghancurkan wabah ini bagaimana? Seluruh warga Solomon mencari sumbernya. Ternyata sumber penyakitnya dari pohon yang besar ini. Dari sumber pohon besar ini banyak virus yang menyebar ke seluruh warga Solomon sampai mereka tak bisa belajar sempurna. Mereka terpuruk dalam kemiskinan. Dan akhirnya orang Solomon ini menghancurkan pohon itu. Apa tahu dengan cara apa? Mereka tak punya alat, mereka tak punya biji kaki untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata orang Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan alat. Mereka menghancurkannya bukan dengan gergaji. Mereka menghancurkannya hanya dengan berkumpul berseluruh warga orang Solomon. Mereka menatap itu dan mereka berteriak, dengan izinku ya Allah. Dengan izinku Tuhan. Kami ini berteriak tanpa alat apapun. Kami hanya memanggil-Mu ya Allah. Innaka khairul musta'an wa innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami ini mengadu ya Allah. Kami yakin kami berteriak ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Atau tak, hanya dengan teriakan itu pohon itu tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan, maka aku melihat Bapak ini.
Ustaz, karena menceritakan orang Solomon semuanya ketakutan tegang gitu saja. Seakan-akan antum hidup di bersama mereka di Solomon ya. Kak, antum lihat bapak yang satu ini. Kira-kira bapak ini lagi ngapain? Lagi apa? Hai boys, lagi apa? Itu lagi marah. Tidak mungkin itu lagi mempersilahkan minum itu. Ini lagi marah. Apa hukumannya dilakukan? Anak nggak mau antum sudah terbentuk di pesantren ini. Ketika nyampe rumah, di rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Antum nanya lagi. Memang pernah terjadi kayak ini, Pak. Santri mengatakan, Pak Chandra, kami tak betah di rumah Pak Chandra. Di rumah sering banyak teriakan. Lalu saya masuk rumah Pak Happy, tiba-tiba ibuku langsung memanggil anak dan dia marah kepada saya. Nak, aku benci sama kau ini. Lebih baik kau pulang aja ke pondok. Pulang. Kalau ada ibu yang seperti itu, ibu itu suka nonton film azab di Indosiar. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Tidak enak didengar oleh anaknya. Satu kata teriakan, efeknya luar biasa. Apa itu? Satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Lebih baik kayak di Maharga, teriakannya positif. Antum berteriak takbir dalam itu ada 3 wahai Islam sedasar. Takbir! Itu lebih elegan dibandingkan teriakannya yang tidak ada takbirnya. Karena satu teriakan takbir antum, Allahu Akbar. Antum benar-benar menjawab Allahu Akbar. Antum mengagungkanmu ya Allah, Allahu Akbar. Satu teriakan antum bisa membunuh jutaan hormon negatif dalam tubuh kita. Pohon aja bisa tumbang kawan. Hanya dengan teriakan. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dhaifan. Manusia diciptakan lemah. Maka hindari teriakan-teriakan yang negatif. Itu yang saya maksud. Asalnya ada berapa di sini Ustaz? Masih lama? Masih lama? Masih lanjut? Teruskan? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong ya. Oke, kalau teruskan, duduk dengan tegak dan tegak. 1, 2, sudah. Baca putra. Otak jiwa raga wahai santri putra. Kalau antum ingin sukses, lebih baik teriakannya seperti anak-anak UI. Apa yang mereka teriakan? Yang pertama, siapa ya? Antum baca. Kunci yang pertama, orang yang sukses itu pasti dia punya ini. Dibaca siapa ya? 1, 2, baca. Ini banyak bahasa Inggris versi baru. Baca. Main. Baca. Main. Yang benar apa? Yang lebih benar apa? Baik. Ada lagi tidak versi lain? Main. Ada lagi tidak yang lain? Main. Naik. Tadi ada mendengar ada yang menjawabnya mungkin Ustaz. Jangan sampai ada yang plus lain ya. Oke, semua ya. Ingat Kak, antum bilang mainnya sambil pegang seperti ini. Ini main, identik dengan afalat ta'qilun, afalat tadabbarun, afalat tatafakkarun, identik dengan main. Lihat ke depan Kak. Hai, Tauhid people, kalau kita ingin sukses, maka kita harus punya kunci yang pertama apa? Antum pegang ini apa? Antum pegang apa? Yang kedua, anak kayak di konser hari ini Ustaz ya. Putri, jangan kalah sama cowok. Tenang, tenang. Banyak yang berdoa lah. Itu baca yang terus ya. Tenang. Yang pertama adalah main. Yang kedua, kunci yang kedua ini yang paling penting. Orang sukses, orang yang hebat, santri yang berkarakter karena dia melakukan segala sesuatu dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Artinya apa? Guru yang hebat, dia bicaranya dengan hati. Santri yang hebat, dia melakukan segala sesuatu di samudra tahun ini dengan hati.
Maka my people tak cukup dengan mind, tak cukup dengan hati, tapi antum harus punya kunci yang ketiga seperti orang Solomon. Apa? Coba. Sekarang siap ya, jangan sampai salah ya. Kunci yang pertama apa? Kenapa antum teriakan itu? Direktur Kiau Mas Taman Mini sampai mereka mengatakan, baik, saya beli apa ya dan kunci itu. Kenapa dibeli Pak Direktur? Saya suka tiga kunci itu. Saya beli dan saya akan tempel di setiap koridor Direktur Taman Mini. Jadi karyawan ketika masuk ke koridor itu, dia akan ingat, oh iya, aku harus kerja dengan baik. Saya harus melayani customer dengan hati. Dan apapun yang terjadi, saya harus punya spirit. Antum tak perlu beli itu. Cukup antum tulis di tulisan antum. Antum bawa pulang? Mantap Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kalau tangan abang itu coba. Aduh, Pak, tenang Pak. Angkat tangan kanan antum dengan kolam antum. Di sini saya paling senang. Pasti banyak yang bisik-bisik kanan kiri. Apakah ada yang bawa kolam dua? Coba. Musyawarah di sana ya. Tenang Pak. Putra dulu. Yang putri. Yang telah dengan lembaga sutra, angkat tangan dengan kolamnya, operator standby kembali. Thank you. Angkat tangan kiri dengan kurosannya. Mulai. Luar biasa. Diambil gambarnya Ustaz. Ini cocok untuk kita ambil. Masuk kalender 2022 Ustaz. Good. Turunkan kembali. Siap ya? Jangan sampai gagal. Nanti antum tulisnya. Kunci yang pertama apa? Apa? Yang ketiga apa? Sekarang praktekkan dengan tangan antum, Anda kembalikan slide-nya 3, 2, 1, mulai. Antum bidangnya tegas. Mind. Yang kedua apa? Heart. Yang ketiga apa? Spirit. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Itu ketika antum bangun di pagi hari, maka satulah matahari dengan apa? Ketika antum masuk ke kelas, terima ilmu dari guru dengan apa? Apapun yang terjadi, walaupun di tengah pandemi COVID-19 tak ada yang berlebih. Apapun yang terjadi, antum harus punya apa? Masya Allah. Berarti kesimpulannya, jangan sampai ada potret santri di alam pesantren yang berubah. Santri baru, hasil survei ya, kita survei ke beberapa titik pesantren di Indonesia. Ada santri baru yang ketika masuk ke alam pesantren dia bahagia banget. Happy banget ya. Yang lain lagi sedih, lagi berlinang air mata yang ibunya dia masih senang aja. Mau tidur dia senyum, lagi tidur senyum, bangun tidur senyum. Happy aja. Ada orang kayak ada. Anak dulu punya kawan, senyum selalu. Itu masih indah. Tapi yang paling bahagia itu dia. Ya, bisa lihat dia. Anak punya kawan orang-orang saatnya biasa aja dia. Dia dari mulai bangun pagi di pesantren biasa aja. Dia melanggar, dikasih tahu. Akhir. Ente dipanggil bagian keamanan, ya udah nggak apa-apa. Nanti dia dihukum, ya udah. Dipanggil masuk ke ruang keamanan, bagian keamanannya bilang, aktor tak? Saya hukum nanti. Waktu, saya cembur, silakan. Saya cembur, aku katanya. Mangga, waktu. Super besar. Lalu kan kita saja hukumannya dari komisi. Di sini memang tidak ada. Kak, biasa aja dia. Jangan sampai di pesantren betul ada santri baru, santri lama. Ya sudah saja. Udah tahu besok ujian. Besok saja. Ayo besok ujian. Udah, kamu memang kenapa ujian kan tahu. Besok belajarnya yang pertama matematika, jauh kedua fisika, jauh ketiga kimia. Yang masuk bro itu. Dia biasa aja dia. Ada juga santri baru di alam pesantren cemas.
Oh, apalagi saat COVID ini cemas, bahkan wajahnya cemas, dia sebelum tidur cemas, bangun tidur cemas, lagi tidur pun wajahnya cemas. Anda bisa bayangin kalau orang lagi tidur wajahnya cemas. Ada yang seperti itu. Dan ini yang paling bahaya dari semua adalah generasi yang terlalu larut dalam kelelahan. Pak Happy, saya lelah di pondok ini Ustaz. Wajarlah. Tapi kalau kita terlalu larut dalam kelelahan, Orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lelah. Hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lelah. Daripada kita larut dalam kelelahan, lebih baik kita larut dalam samudra lelah. antum pilih mana? Lelah apa lillah? Lelah apa lillah? Maka semua hari ini saatnya antum untuk mengatakan redaksi ini. Antum tulis di kertas antum masing-masing. Coba ya anak ya, dalam hitungan 10 mundur sudah selesai tulisannya karena durasinya terus berjalan. Operator silakan standby kembali. Saatnya segmen kelima sebelum pilihan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Silakan tauhid ditulis buat ini. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Masya Allah, kelas. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kalau kita terlalu lelah, maka yang akan terjadi akhirnya akan apa? Antum lihat videonya. Orang stres itu kayak gimana? Dia adalah orang yang gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ini tayangannya gitu. Dia adalah orang yang stres. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia mau stres kan? Karena dia nggak tahu job desk-nya apa, dia harus mengerjakan apa, dan ini yang terjadi. Kalau dia tidak stres, tidak mungkin dia bisa mengerjakan. Masya Allah, ini yang terjadi Pak, karena dia stres. Kalau ini, aku mau nggak dikatakan seperti orang itu? Mau nggak dikatakan seperti orang itu? Stres. Sekarang antum bilang lagi, Ustaz, emang kalau kita stres di pondok apa yang akan terjadi? Emang kalau kita lelah di pondok apa yang akan terjadi? Lelah wajar, tapi kalau terlalu larut dalam kelelahan, yang akan terjadi adalah ini dia gitu. Yes. Kita semua harus menjaga prefrontal cortex kita. Kalau cortex ini rusak,
apa yang akan terjadi? Bahaya kan? Kita stres di pondok, kita nggak bisa mengikuti irama di pondok, kita menentang semua peraturan di pondok, yang akan terjadi adalah korteksnya yang akan kena. Korteks ini adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Ada lagi mencari dahi. Nah, sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang? Nah, ini dagu. Kak, ini dagu, bukan dahi. Ini dahi di sini. Ini bukan dahi. Mana dahinya? Pegang Kak, putih pegang dahinya. Putra pegang dahinya. Itu leher, bukan dahi. Kamu lagi dari dahi. Selama ini kemana dahimu? Oke. Nah, di situ ada korteks. Kalau korteks itu rusak, bahaya gak tercantum dalam Al-Quran. Korteks itu dalam dunia Al-Quran adalah nasiyatin. Nasiyatin katibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi adalah korteks, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau korteks ini rusak, ya akan terjadi di dunia. Kalau ada generasi santri dan konteksnya sudah rusak, dia tidak bisa mengikuti irama di pondok, ya akan terjadi dia sulit mengatur masa depan. Kalau ada santri dan dia selalu menantang aturan di pondok, dia tidak menghormati gurunya, tidak menghormati satu sama lain, konteksnya rusak dan gejalanya adalah dia suka murung. Kalau ada santri yang suka murung aja, berarti konteksnya rusak. Yang lain nanti olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Dia tidak mengikuti irama di pondok. Yang akan terjadi ini, dia bersikap tidak sopan. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan efek yang terakhir, kalau konteks rusak, dia pulang. Untuk dituliskan sebelum pergi. Antum tulis. Judul atasnya adalah prefrontal cortex. Dan antum harus tahu prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Dan antum juga harus tahu kalau cortex ini harus kita jaga. Kalau tidak, yang akan terjadi adalah ini dia memang untuk yang pertama, dia harus mengatur masa depannya. Yang kedua, kalau konteks ini rusak, dia bersikap tidak sopan, dia suka murung dan kurang kreatif, bahkan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ini ilmu baru bagi kita semuanya, khususnya untuk kalangan santri. Beberapa waktu lalu kita pernah mengisi untuk santri baru di pesantren Asaram Sukabumi, dan ternyata banyak santri baru di sini yang tidak betah, hampir ratusan orang tidak betah. Setelah itu kita kasih motivasi. Anak katakan kepada santri-santri yang selalu berada dalam titik tidak betah itu, bahwa kalau kita tidak bisa menjaga korteks, ini akan terjadi. Akhirnya mereka tidak jadi pulang ke rumahnya. Dia tetap ingin berada di area asal sampai orang tuanya sudah berjemput ke sana pun tetap dia nggak mau pulang karena dia ingin menjaga korteksnya sampai dia merasa prosesi wisuda di hari pas akhirnya nanti. Maka antum bersama bertahan di satu pondok ini biar antum tetap menjaga prefrontal cortex antum. Balas? Ingat, saatnya saya untuk menuju ke segmen yang terakhir ini. Before I close it. Sebelum saya tutup, dalam hitungan 3 mundur, segmen terakhir. 3, 2, duduk dengan tegak. Yes, cepat ya Kak ya.
Antum pilih Kak, di antara satu di antara dua kata ini. Antum pilih, bergerak atau tertinggal? Suara antum pilih, bergerak atau tertinggal? Andaikan baik tahun ini, speednya hari ini 10 km per jam, maka minggu depan harus 20 km per jam. Bergerak dengan cepat. Karena Allah menciptakan alam ini bergerak seperti alam ini. Sangat indah di mana-mana. Alam ini bergerak, daunnya bergerak, ombaknya bergerak. Dunia ini bergerak dengan cepat. Antum jangan sampai tertinggal. Ketika teman-teman di luar, mereka yang sprint sampai 80 km per jam, maka kita harus 120 km per jam. Antum percaya atau tidak, lihat gambar ini di foto yang pertama. 10 tahun yang lalu dunia ini sudah berubah dibandingkan hari ini. Perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu antum pasti pernah melihat gambar yang satu ini. Ini apa? Antum masih ingat ya? Ini apa? Raksasa dunia internet dikuasai oleh Yahoo. Sekarang orang sudah tidak melirik ke sini karena orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, antum masih melihat orang megang handphone, ditekan tombol powernya, akan muncul suara, ya kan? Dan muncul orang berdebat tangan di situ. Apa itu? Sekarang orang sudah hijrah ke sini. Apa maksudnya? Pak Henry, semua harus katakan bahwa ini handphone zaman jahiliyah dibandingkan handphone yang satu ini. Ini 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, aku di Tasikmalaya pernah menggunakan kostum yang satu ini. Ya kan, zaman sudah berubah. Sejadi juga pernah pasti ya diserangnya. Ini kostumku, itu kostum zaman Abu Jahal. Sekarang anak-anak hari generasi alpha, teman-temanmu yang di luar sana, kostumnya udah kayak semua materi ini Anda sajikan bahwa dalam tren zaman sudah berubah. Baik, katakan apa? Berarti berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Anak mulai begitu. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saatnya hari ini kita hijrah. 3 jam yang lalu antum belum tahu istilah protes. Sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu, antum belum tahu kisah orang-orang Solomon. Sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu, antum belum tahu ternyata orkes itu bahaya kalau kita tidak jaga. Sekarang antum sudah saatnya hijrah untuk menjadi insan yang terbaik di berbagai. Maka saatnya di 10 menit terakhir, ada satu di antara antum maju ke depan dan bicara. Sebelum dilingkar ke Istiqlal Jakarta yang bisa maju ke depan tanpa menggunakan laser warna merah, angkat tangan. Satu putra, satu putri. Cepat kan? Kalau enggak ya saya tunjuk. 1, 2, tidak ada. 3. Tidak ada. Oh, berarti antum suka dengan laser warna merah ya? Oh, ada. Putri, silakan maju ke depan. Putra tadi ada angkat tangan mana? Yes, maju ke depan. Ini kelas berapa Ustaz? Sampai akhir. Berarti ini alumni pertama Ustaz. Masya Allah. Siap ya? Alumni kedua. Oh, ini Ustaz ini alumni pertama. Oh, pengertian kan? Sini. Sebelum masak. Yang pertama, pegang mikrofonnya. Tapi jemput lagi Ustaz. Oke, silakan Kak. Pegang mikrofonnya, lihat ke depan. You introduce yourself. Assalamualaikum. Saya bicara. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Siapa ya? Yang ke depan. 1, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Fajar Satya Derajat dari Senang. Masya Allah. Tenang. Ya. Aduh. Ya, kita sampai akhir tahun ini. Lihat ke depan.
dengan kalimat yang sama. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Ivan Melihat dari Serang. People. Ketika antum tampil ke depan nanti, di depan umat, antum ketika tampil, pegang mikrofon dengan baik like this. Ilmu pertama dalam zona komunikasi adalah mikrofon. Tidak ada yang megang mikrofon seperti ini. Kalau antum ngomong kayak gitu, misalnya keluar ngomong, atau ngomong apaan, coba gak jelas ngomongnya kan ngomong apaan. But like this. Tidak ada yang kayak gitu. Oke, good. Yang kedua, bicara itu efektif, efisien. Lihat tadi kalam. Nabi itu punya predikat jawab Quran. Bicaranya Nabi efektif, efisien. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Efektif, efisien. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi gini, saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan, jadi kan kelamaan orang menunggu. Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Next, apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Selama kita dalam waktu 1 jam lebih. Bagus sekali jawabannya. Yang saya dapatkan selama 1 jam ini adalah belajar untuk menjadi diri yang lebih baik ke depannya. Closing. Terima kasih. Saya bicara sampai jumpa. Terima kasih. Saya Fadli Satya Derajat, sampai jumpa. Masya Allah. Gitu kan? Yang kedua, evaluasinya ada. Tidak apa ya kayak evaluasi yang menjadi buat kita ya. Pertama kali, tidak ada generasi baik. Tahu ketika kita tampil ke depan, dan antum terlalu banyak menggunakan grafik. Apa itu grafik? Grafik like this. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang apakah antum semuanya itu namanya grafik. Saya together produk pembelajaran grafik banyak grafik kita kayak gini juga grafik. Kalau perhatikan ya, ini penting ya, ini begini ya, ini semuanya ya, grafiknya apa? Ya. Jangan sampai orang di depannya menghitung yang 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai orang menghitung grafik. Siap ya? Tidak ada grafik. Dan di depan, apa yang sudah anti dapatkan hari ini? Silahkan. Mind, heart, and spirit. Apakah ada buku di mana dulu? Hari ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan materi itu. Ada opening itu, jangan sekaligus. Karena dari kafe itu. Silakan. 3, 2, mulai. Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan materi tentang mind, heart, and spirit. Bersama. Judul materi kita hari ini adalah Smart motivation. bersama pembicara namanya adalah Happy Chandrayana. aku sampai lupa namanya siapa ya. Terima kasih kalau dukungan. Terima kasih. Silakan kamu aja ya Raya. Pas akhir ini harus tetap bertahan sampai akhir di sini. Oke, kita akan kembali. Baru kalau kita silakan. Terakhir, Ustaz, ini ada monitor. Karena harus istilah MC sih. Kalau anda akan istilah, nanti akan dosa Ustaz. Ambil teksnya. Naskahnya di bawah. Oke, terus tanya. Sebelum anak tutup, yang pertama, you suatu saat akan jadi MC lagi. Diminta sama muslimahnya untuk jadi MC. Yang santri putra juga sama, akan diminta jadi MC. Anda hari ini mengumpulkan antara smart motivation dengan public speaking. Dan ini direkomendasi sama Ustaz Yuli juga ya Ustaz ya untuk besok ya. Sebelum kita terhafal di sini dulu kita mainkan. Pertama, gunakan QTAG saat jadi MC. Oke, nanti kita akan evaluasi. Dokternya asal saja. Dulu. Itu bisa beda lagi. Masih lanjut kan? Sampai mana tidak lanjut? QTAG.
Antum kalau jadi MC nanti tidak ada yang masih menggunakan map. Map itu khusus untuk baca Pancasila dan kemudian Panglima. Antum gunakan namanya Jumpan. Itu pakai apa itu? Apa? Aduh. Yang kedua, jangan salahkan Pak Kiai, jangan salahkan Ustaz. Ketika antum mempersilakan beliau nggak maju ke depan. Gara-gara kita MC-nya mempersilakan dengan kalimat ini. Sambutan pimpinan Pondok Pesantren Bait Tauhid. Waktu tepat kami persilakan. Antum jangan sekali-kali lagi mengatakan waktu dan tempat kami persilakan. Oke? Yuk semuanya people. Nanti ketika muhadharah, ketika muhadharah jangan sekali-kali antum mengatakan waktu dan tempat kami persilakan. Karena yang dipersilakan bukan beliaunya, yang dipersilakan bukan pembicaranya, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Ketika aku mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, yang akan maju ke depan adalah waktu dan tempatnya. Kenapa tak sekalian ada putak meja dan buah-buahan? Nanti habis dulu. Kalimat yang elegan adalah ini kan. Ustaz, ini udah diset oleh tim istana. Nanti anak minta panitia Ustaz ini USB ya Ustaz ya, USB, dan ini file MC Ustaz sudah diset oleh tim protokoler. Nanti skripnya ini bisa diklik oleh teman-teman di sini Ustaz. Digotong aja belum Ustaz? Kamu berapa kali digotong ini belum terlaksana acara ini. Jadi nanti ini MC bisa dipakai di pondok ini. Nanti skripnya akan berikan ke Ustaz ya. Coba dibaca. Apa yang benar selain waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Yes. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Oke, yang kedua. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Itu yang terakhir. Dengan segala hormat ulangi. Dengan segala hormat kami persilakan. Itu lebih elegan dibandingkan waktu dan tempat kami persilakan. Ulangi. Dengan segala hormat kami persilakan. Say together. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Ulangi. Dengan segala hormat kami persilakan. Sekarang sambutan pimpinan Polres. Bagaimana kalimat? Silakan. Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Bait Tauhid memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Takbir. Jadi ada fun, ada seni dalam beretorika, fanul kalam, adabul kalam. Itulah seni dalam bicara. Hari ini aku combine motivasi dan juga spirit dalam zona public speaking. Barakallahu fikum. Hal min fadlikum. Anak bicara hari ini akan segera set kembali ke Istiqlal Jakarta. Sebelum masuk. Apa kali ini wahid islamisasi? Wahid islamisasi apa namanya? Bagaimana ketiga wahid islamisasi letakkan Nusantara sebelum azan asal dikumandangkan dengan takbir atau semuanya takbir. Turunkan kembali tangannya. Ada yang bicara bersama kita akan kembali setelah asar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.